Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Salsabella. Saya dari 2BD3 Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi financial tracking dan kasir skincare atau makeup bernama Beauty Ledger. Selanjutnya, aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis QI atau skincare yang digunakan untuk membantu owner dalam mengelola keuangan usaha skincare dan makeup. Jadi aplikasi ini memiliki dua peran. Yang pertama itu sebagai owner dan yang kedua itu sebagai kasir yang di manajemen oleh karyawan. Tugasnya owner di sini adalah memantau keuangan, kemudian karyawan ini yang melakukan transaksi penjualan skincare dan makeup. Tujuannya agar mempermudah pencatatan pemasukan dan pengeluaran melalui financial tracker, dan kemudian dapat mengetahui laba, rugi usaha, dan mengelola stok produk. Fitur-fitur pada aplikasi ini yaitu ada login system. Login owner dan kasir ini dibuat terpisah. Login owner ini hanya untuk owner, kemudian login kasir ini diakses oleh karyawan. Kemudian pada bagian kasir ini terdapat fitur code seperti tambah barang, tambah produk, tambah stok, terus juga dapat menghapus produk, kemudian terdapat keranjang pembelian, ada hitung total serta kembalian, juga transaksi akan otomatis tersimpan. Kemudian pada manajemen stok itu dapat ditambah melalui bagian kasir, kemudian juga stok akan berkurang otomatis saat terjadinya transaksi atau adanya pembelian. Kemudian pada financial tracker terdapat dashboard keuangan, grafik pemasukan dan pengeluaran, serta laporan bulanan juga perhitungan saldo. Itu secara otomatis akan terhubung melalui setiap transaksi yang ada di kasir. Kemudian saya juga menambahkan reset data atau reset transaksi. Reset data keuangan ini saya gunakan untuk menguji coba transaksi dan juga bagaimana bekerjanya financial tracker. Jadi saya dicoba, nanti saya bakal reset dulu. Selanjutnya ini adalah tampilan GUI bernama Beauty Ledger. Di sini nanti di awal-awal dia bakal ada pilih akses masuk. Yang pertama itu ada masuk sebagai kasir atau karyawan, kemudian nanti itu ada masuk sebagai owner. Untuk halaman pertama saat memasuki atau mengakses login kasir kan terdapat daftar produk, keranjang belanja, dan juga beberapa tombol seperti untuk menambah produk, tambah stok, hapus produk, dan juga tambah keranjang. Selanjutnya itu ada struktur database-nya. Struktur database-nya ini terdiri dari user, ada skincare dan makeup, transaksi dan detail transaksi, juga ada log stock. Penggunaan aplikasi ini sebelumnya kan kita sudah menggunakan akses sebagai kasir. Selanjutnya ini ada akses sebagai owner, itu menggunakan akun. Nanti terdapat dashboard seperti ini yang menunjukkan pemasukan pada bulan Juni, pengeluarannya, saldo bersih, dan juga total saldo keseluruhan, serta juga grafik pemasukannya. Kemudian di sini ada pencatatan transaksinya. Nanti juga ada profil owner yang berisi nama, tanggal lahir, pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian laporan bulanan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan
penggunaan sintaks pada aplikasi ini. Yang pertama ini saya menggunakan import Kinter, from Kinter import TTK, import SQLite 3, from datetime import date, import kalender, yang dimana kita akan memulai dengan mengimpor library yang dibutuhkan. Di Kinter ini untuk menampilkan GUI, SQLite-nya untuk database lokal, kemudian datetime-nya untuk mencatat waktu transaksi, dan kalender ini untuk keperluan laporan bulanan yang ada pada dashboard utility ledger-nya. Kemudian di sini dilanjut dengan pembuatan tabel-tabel. Pada tabel-tabel ini didefinisikan struktur database aplikasi yang terdapat 5 tabel. Yang pertama itu ada tabel skincare, kemudian makeup untuk menyimpan data produk, juga ada harga, stok, expired, kemudian ada tabel transaksi untuk mencatat setiap penjualan dengan total, jumlah bayar dan juga kembalian. Tabel detail transaksi ini juga menyimpan rincian produk berdasarkan transaksi. Kemudian ada tabel log. Tabel log ini untuk mencatat setiap penambahan stok sebagai data pengeluaran. Jadi semua tabel dibuat dengan create table if not exceed, ya agar tidak error jika tabel sudah ada sebelumnya di akhir. Kemudian ada count commit untuk menyimpan semua perubahan database. Selanjutnya pada kelas OOP yang bagian pertama ini ada kelas produk. Ini kelas produk ini sebagai parent class yang dimana untuk menyimpan atribut umum produk seperti nama, harga, stok, kemudian juga expired. Terdapat juga metode nilai stok untuk mengembalikan hasil perkalian harga dikali stok. Kemudian ada kelas skincare dan kelas makeup. Nah, ini mewarisi seluruh atribut dan metode dari produk melalui konsep inheritance. Keduanya ini ditulis pas karena tidak ada tambahan perilaku yang berbeda. Selanjutnya ada kelas keranjang. Ini bertugas mengelola item belanja, terdapat metode untuk menambah item, menghitung total harga, dan juga mengosongkan keranjang setelah transaksinya selesai. Kemudian ada kelas transaksi. Kelas transaksi ini menerima objek keranjang lalu menyediakan metode untuk menghitung total belanja dan kembalian. Kemudian ada kelas utility ledger-nya. Ini yang utama sih. Ini berfungsi untuk menerapkan konsep enkapsulasinya seperti ada username dan password owner disimpan sebagai atribut privat dengan tanda panah sehingga nggak bisa diakses langsung dari luar kelas. Verifikasi loginnya ini bisa dilakukan melalui metode verifikasi instansi disimpan dalam variabel owner out yang langsung siap digunakan. Kemudian beberapa fungsi seperti dev buka halaman ini, kemudian ada fungsi login kasir. Kalau kita saat masuk halaman pertama itu ada dua pilihan, login kasir dan juga login owner. Ketika kita ingin melakukan transaksi sebagai karyawan, kita akan membuka login kasir ini. Ini fungsi yang pertama. Kemudian login owner finansialnya ini untuk diakses oleh owner saja. Di sini nanti kita dapat melihat beberapa fungsi seperti untuk melihat pencatatan pemasukan, pengeluaran dan juga pencatatan transaksi lainnya. Kemudian ada buka financial tracker ini ketika kita berhasil login ke bagian
login owner akan masuk ke bagian financial tracker ini. Nanti di sini terdapat dashboard, profil dan juga laporan pencatatan transaksinya. Kemudian ada tab profil ini, dashboard juga laporan. Kemudian ada fungsi tab profile. Nah, ini nanti agar dapat menampilkan nama owner, tanggal lahir owner, umur dan juga pekerjaan. Kemudian ada fungsi untuk ini beberapa tampilan yang memungkinkan tampilannya dengan beberapa satu jendela. Terus juga di sini terdapat rumus-rumus untuk mengambil data dari pemasukan per bulannya, pengeluaran per bulannya, dan juga untuk menghitung saldo bersih per bulannya. Kemudian terdapat total saldo dan juga kartu ringkasan. Nah, ini berfungsi untuk selanjutnya ini ada debut tab laporan ini untuk membangun tab laporan bulanan. Di bagian ini terdapat 2 drop down untuk memilih bulan dan tahun. Disertakan dengan tombol tampilkan saat tab pertama dibuka. Laporan berjalan langsung ditampilkan secara otomatis. Kemudian ada tampilkan laporan. Ini membangun isi laporannya. Jadi dia menerima bulan, tahun, dan kontainer sebagai parameternya. Pertama ditampilkan tabel, kemudian memasukkan berisi semua transaksi penjualan pada periode tersebut beserta total pemasukannya. Kemudian ditampilkan tabel pengeluaran stok yang diambil dari stok lengkap dengan jumlah stok, harga satuan, dan juga total biaya. Nanti dia kemudian ada perhitungan saldo bersih dari hasil selisih pemasukan dikurangi pengeluaran. Jika saldonya positif, warnanya itu hijau. Jika negatif, warnanya akan merah. Kemudian ini adalah GUI-nya. Beberapa fungsi GUI-nya untuk membuka aplikasi, kemudian keranjang, lalu ada fitur crowd untuk menambah produk skincare dan juga make upnya, kemudian mengupdate stok. Jadi kita dapat menambah stok manual, tapi nanti dia akan berkurang saat terjadinya transaksi secara otomatis. Kemudian nanti akan ada pencatatan pengeluarannya, juga penampilan produknya. Kemudian ada fitur hapus produk kalau produknya tidak diperlukan atau tidak diperjualbelikan lagi. Kemudian div tambah keranjang ini ketika ada pembeli kita dapat menggunakan fitur tambah ke keranjang. Kemudian kembali ke menu ini, ketika kita ingin melihat pencatatan hari ini, kita dapat keluar kemudian masuk ke bagian dashboard beauty ledger-nya. Kemudian ada proses transaksi yang secara otomatis akan memasukkan uang pembeli, kemudian ansulnya akan ditampilkan berapa pengembaliannya. Kemudian ada reset transaksi, juga reset finansialnya. Kemudian tampilkan login dan terakhir aplikasinya dijalankan. Pertama yang saya akan lakukan adalah masuk ke akses kasir atau karyawan dengan username karyawan, kemudian passwordnya 1234, lalu masuk. Kemudian di sini saya yang pertama akan mencoba menambahkan produk baru. Di sini kita lihat tuh kategori skincare dan makeup itu dibedakan. Saya
akan mencoba memasukkan produk skincare baru dengan nama something eyeliner dengan harga 65.000 dan stoknya hanya ada 10. Expirednya itu 2027 bulan 10 tanggal 10. Kemudian klik tambah produk. Maka di sini sudah ditambahkan produk baru. Kemudian kita akan mencoba menambah stok untuk produk makeup di Maybelline Foundation. Di sini saya akan menambahkan stok 10. Baru tambah stok. Maka di sini stok berhasil ditambahkan, yang tadinya 5 menjadi 15. Kemudian saya akan mencoba selanjutnya di sini saya akan mencoba menambahkan ke keranjang Maybelline ini 1, kemudian Hanaisu-nya 1, kemudian di kategori skincare-nya ada Emina Face Wash-nya 1. Di sini totalnya 185.000. Nanti pelanggan akan membayar sejumlah 200.000. Kemudian bayar, maka ansol yang dikembalikan ke pelanggan itu 15.000. Selanjutnya kita log out, kemudian masuk ke owner dengan username Esuna Girly, passwordnya 17.07, lalu masuk. Di sini akan diperlihatkan dashboard berisi pemasukan pada bulan Juni, pengeluaran, saldo bersih dan total saldo, dan juga transaksi yang terakhir dilakukan barusan pada jam 6.11. Kemudian juga pada bagian profil owner itu terdapat nama, tanggal lahir dan umur serta pekerjaannya owner. Kemudian terdapat laporan bulanan. Di sini bulannya kita dapat pilih, misalnya pada bulan 5 2026 ditampilkan itu tidak ada transaksi. Jadi transaksi hanya ada pada bulan 5. Kemudian kita tampilkan. Nah, di sini diperlihatkan pemasukan dan pengeluaran stok pada bulan Juni 2026, juga saldo bersihnya itu sekitar 1.565.000 dengan total pengeluaran stok itu 1.850.000, dan pemasukan yang diterima selama 3 kali transaksi ini hanya 285.000. Kemudian di sini kita dapat reset data. Dari penjelasan dan demo program saya pada kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.